السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, dan ini adalah hal yang sangat nikmat karena dengan kita memiliki ilmu maka kita akan terhindar dari penyimpangan dan akan terbimbing di atas jalan yang benar. Ilmu agama berbidang-bidang. Ada bidang tentang akidah, ada bidang tentang fikih, ada bidang tentang muamalah, ada bidang tentang adabul akhlak, ada bidang zikir, pernikahan dan perceraian, munakahat. Pada kesempatan sore hari ini dan berikutnya insyaallah kita akan membacakan kitab, dan kita akan rutinkan membaca kitab tersebut. Judul kitab itu adalah Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, akidah para salaf, ulama-ulama ahlul hadith. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akidah yang terdapat pada rukun pertama dalam Islam, yaitu syahadatain, menduduki perkara yang sangat penting dalam agama kita. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, itaiz zakah. Yang keempat, shaum Ramadan. Dan yang kelima, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. 5 rukun ini kaum muslimin terbagi menjadi 2. Yang pertama berkaitan dengan qalbiyah, yaitu syahadatain, tempat di mana iman berada, tempat di mana takwa itu berada. Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyar ila sadrihi. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sembari beliau mengisyaratkan ke dada beliau. Yang kedua adalah amal jawarih, amalan anggota badan. Badan ini melakukannya. Salat, amalan badan. Membayar zakat, puasa, haji, amalan badan.
Pertanyaannya adalah, mengapa syahadatain menduduki rukun pertama? Jawabannya adalah karena rukun yang lainnya tidak akan bisa dengan baik dilakukan kecuali apabila yang pertama ini baik. Kalau hati ini termasuki iman, hati ini termasuki takwa, maka amalan anggota badan akan tunduk dan patuh. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jazati mudghatun." Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu jasadihi. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh amalan anggota badannya. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal darah itu jelek, maka akan jelek seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hati kaum muslimin adalah amir. Adapun anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, ini cabang. Cabang itu tergantung dengan pusat, tergantung dengan pimpinan. Pimpinannya memutuskan A, ya cabangnya akan ikut-ikutan. Kalau hati itu beriman, dan disitulah letak pusat komando perintah bagi seluruh anggota badan, maka akan bertakwa pula badan ini. Namun ketika hati kufur, hati ingkar, tidak mau mentaati Allah dan tidak mau mengikuti Rasul, hatinya rusak, maka matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perbuatan-perbuatannya juga mencerminkan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan ini memperbaiki hati agar supaya badan ini tunduk patuh kepada Allah adalah satu hal yang sangat penting. Jangan hanya tersibukkan untuk menghiasi badan, mandi satu hari 2 kali pagi dan sore, sikat gigi dengan pasta yang mahal, melumuri badan dengan minyak wangi atau minyak rambut, memakai baju yang mahal, tetapi Anda tidak berpikir memperbaiki hati, maka tidak akan mungkin badanmu melakukan ketaatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Badan hendak sholat, takbirul ihram sampai salam, itu apabila hatinya sudah tunduk. Kalau hatinya tidak tunduk, maka badan tidak akan mau sholat. Wah, kata kaum muslimin, dalam hati disitulah terdapat syahwat, dan disitu pula terdapat syubhat. Hati, qalbu. Kalau hati ini tunduk, maka dia akan mampu mengalahkan syahwat. Tapi kalau hati tidak tunduk kepada Allah, tidak akan mungkin dia bisa mengalahkan syahwat. Wah, kata kaum muslimin, sehingga memperbaiki hati perkara yang sangat penting. Syaitan tidak menggoda tangan kita, syaitan tidak menggoda kaki-kaki kita, tapi syaitan merasuki, syaitan membisiki pada apanya? Hati kita. Dalam surat An-Nas, min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan, dari keburukan syaitan khannas yang senangnya, yang pekerjaannya membisiki dada-dada manusia. Itulah yang dibisiki oleh syaitan, bukan telinga kita.
Ya otomatis mendengar dengan telinga. Nah, tapi Allah sebutkan yuwaswisu fi sudurin nas. Para syaitan membisik, menghasut, menggoda pada dada-dada manusia, yakni di situ letak namanya kalbu, hati. Hadirin kaum muslimin, bagaimana caranya untuk memperbaiki hati agar supaya hati ini bisa memimpin kepada anggota tubuhnya agar taat kepada Allah? Ini yang akan kita bahas dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ini akan kita sampaikan. Bagaimana caranya memberikan asupan-asupan kepada hati kita berupa ilmu. Dalam ini ilmu apa? Akidah. Yang mana hati ini dengan mendapatkan ilmu akidah, diharapkan hati ini semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya, sehingga dengan hal itu anggota tubuh akan ringan melakukan ibadah, akan ringan meninggalkan maksiat dan dosa. Betapa pentingnya itu ya kaum muslimin. Karena itu ya kaum muslimin, semua rasul mendapatkan ajaran akidah dan mengajarkannya pertama kali kepada kaumnya. Semua rasul mengajarkan, ma lakum min ilahin ghairuh, ubudullah. Beribadalah kalian kepada Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan yang benar selain Allah. Perkara tauhid, keyakinan dan keimanan tentang kebesaran Rabbuna, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul. Konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadah itu sangat berpengaruh terhadap diri kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang pertama kali didakwahkan? An i'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut, meninggalkan taghut. Ketika manusia mendapatkan pendidikan ini, maka akan baik yang lainnya. Sebagaimana Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah sahihah, keyakinan yang benar kepada para sahabat 13 tahun di kota Mekah. Di waktu itu belum ada ibadah badaniyah kecuali salat pada tahun ke-10. 3 tahun dilakukan di kota Makkah dan kemudian hijrah. Setelah 13 tahun belum didik umat dengan tauhid. 13 tahun pendidikan Rasul terhadap para sahabat yang berkaitan dengan tauhid. Apa hasilnya ya kaum muslimin? Hasilnya sangat memuaskan. Para sahabat menjadi kaum yang terbaik. Mereka tunduk dan patuh mentaati Rasulnya Muhammad SAW. Pendidikan itu menjadi dasar dakwah Islam yang di waktu itu. Ketika hijrah ke kota Madinah, syariat turun berangsur-angsur. Tidak ada penolakan, tidak ada pengingkaran dari kalangan para sahabat. Mereka ridha dengan semua yang Allah atur, yang Allah sebutkan dalam nas-nas, yang Allah telah tentukan. Mereka ridha. Kenapa ridha? Kenapa tidak ngeyel? Kenapa tidak membantah? Kenapa tidak mengingkari? Karena kekuatan tauhid, akidah yang benar yang ada pada
hati-hati para sahabat. Itulah yang mendasarinya kaum muslimin. Mereka tampil sebagai khairul qurun, sebagai generasi. Mereka tampil sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat Rasul adalah kaum yang paling terbaik yang Allah munculkan bagi kepentingan umat manusia. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, tauhid perkara yang penting. Sehingga ketika kita ingin mendakwai seorang, ingin meluruskan seseorang, luruskanlah dulu hatinya dengan pendidikan akidah. Maka niscaya akan mudah anggota tubuhnya untuk tergerak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaum muslimin dahsyatnya yang namanya pelajaran akidah. Karena itu mudah-mudahan dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa membacakan kitab Aqidatus Salaf Washabul Hadith, kitab yang berisikan tentang akidahnya para salaf dan ashabul hadith dan para ulama ahlul hadith. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, di mana di waktu itu negeri Yaman mayoritasnya adalah dari kalangan Yahudi, bangsa Arab yang mereka mengikuti pemahaman dan agama Yahudi, dan juga dari bangsa-bangsa yang lain di negeri Yaman. Sebagaimana Nabi mengatakan hal itu kepada Mu'adz ibn Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan datangi ke negeri Yaman, mendatangi satu kaum yang mayoritasnya adalah ahlul kitab. Apa yang pertama kali didakwahkan? Apakah tentang adab? Apakah tentang fikih? Apakah tentang tijarah, jual beli? Tidak. Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah wa anni Muhammadan abdu wa rasul wa anni Abdullah wa rasul." Hendaknya pertama kali engkau ajarkan kepada mereka adalah perkara tentang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam, sebagai hamba Allah dan utusannya. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan tentang tauhid yang dijadikan sebagai materi pertama yang diajarkan oleh Nabi dan para Rasul yang lainnya, dan diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi perkara pertama yang diajarkan kepada umat. Harapannya seperti yang tadi kami sampaikan, ketika ilmu akidah masuk ke dalam jiwa manusia, hatinya menjadi baik. Setelah hatinya baik, akan baik pula anggota tubuhnya. Wa hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan syariat para rasul, tetapi dalam perkara akidah sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus satu rasul pun sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami wahyukan kepada mereka tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Masya Allah kaum muslimin,
semua rasul disuruh mengajarkan, diperintah mengajarkan, diutus untuk mengajarkan kata-kata yang sama, la ilaha illallah. Kalau orang itu sudah paham tentang makna ini, maka peribadatan akan menjadi mudah, akan ringan, pembahasan lain akan mudah, akan tunduk orang untuk melakukan perintah-perintah, akan tunduk orang untuk meninggalkan larangan-larangan ketika hati orang itu telah memiliki akidah yang benar. Masya Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Misal dalam pembahasan syahadatain, sedikit kami sebutkan contoh bidang pembahasan bab syahadatain adalah berkaitan dengan yang namanya syarat dan rukun syahadatain. Ada pembahasan tauhid rububiyah, pembahasan tauhid uluhiyah, pembahasan tauhid al-asma sifat. Diajarkan dengan urut. Pertama adalah tauhid ar-rububiyah, mengajarkan tentang kebesaran Allah sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta. Kebesaran Allah yang maha besar, kemampuan Allah yang maha sempurna. Begitu indah menciptakan alam semesta, begitu sempurna menciptakan alam semesta dan perputarannya. Begitu hebat Allah Azza wa Jalla, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ungkapkan itu sampai mengujam dalam hati. Setelah itu hati ini sudah tunduk kepada Allah. Kita ini adalah hambanya, kita ini adalah makhluknya. Segala yang kita makan, yang kita minum adalah dari Allah. Segala nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah. Muncul syukur kepada Allah. Terus dibahas itu sampai pada satu titik bahwa kita harus menyembah kepada Sang Pencipta kita. Sampai pada titik kita harus tunduk dan patuh kepada Zat yang menciptakan kita. Kita sudah dilengkapi segala halnya. Kita ada, Allah yang mengadakan. Kita tercipta, Allah yang menciptakan. Masih kita menentangnya? Nggak layak, nggak pantas. Dari keyakinan tauhid rububiyah ditarik pada tauhid al-uluhiyah. Ya ayyuhan nasi ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dari tauhid rububiyah, paham tentang keagungan Allah yang menciptakan segala halnya, yang mengatur, yang memutarkan segala ekosistem yang ada dengan berbagai macam ayat, maka orang itu akan mudah. Kalau begitu memang hanya Allah yang layak disembah. Jangan menyembah sesama manusia. Wong kita sama makhluk. Di hadapan Allah kita adalah abdun. Jangan menyembah bangsa jin. Sama kita dengan jin, makhluknya Allah. Jangan menyembah patung, benda mati. Jangan menyembah pohon. Pohon itu adalah makhluknya Allah. Jangan menyembah matahari dan bulan. Gak ada yang layak kita pantas, yang tidak ada yang layak kita sembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Syuf, lihat, barakallahu fikum. Pelajaran tauhid pelan tapi pasti. Ketika hati ini sudah menuhankan Allah, timbul ketaatan padanya, mengesahkan semua ibadah kepada Allah. Timbul yang namanya ketaatan, ketundukan, keterikatan, yang kemudian dimanapun kita berada, kita akan tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan ini tunduk, kepala ini sujud kepada Allah, tunduk. Larangan kita jauhi, zakat kita tunaikan walaupun itu uang kita, dari hasil keringat kita.
Puasa Ramadan kita lakukan walaupun lapar, haus dan dahaga. Hadirin makan, itu adalah dari akidah yang benar. Akidah yang benar. Seperti apakah akidah yang benar itu? Nah, ini dia kaum muslimin. Akidah kaum muslimin yang benar adalah akidahnya salaf. Keyakinannya salaf. Itu adalah yang benar. Aqidatus salaf. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus mengikuti keyakinannya para salaf? Datuk kaum muslimin, siapa salaf kita? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian saatnya azan maghrib. Kemudian dilanjutkan setelah salat maghrib. Insyaallah barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Kita tunda penjelasan berikutnya insyaallah ba'da salat maghrib tentang apa makna aqidatus salaf. Mengapa kita harus berakidah seperti akidahnya para salaf? Insyaallah akan kami sampaikan di pertemuan setelah salat maghrib. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.